Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala as-shawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa umahidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi zawil absari thaqibati wal uqulil murajjihati amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita semua masih dikaruniai sehat jasmani dan rohani, sehingga kita sanggup menunaikan kewajiban baik salat Jumat maupun puasa Ramadan. Saya mengajak utamanya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah dan menghindari larangannya semakin menunjukkan peningkatan hari demi hari. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puasa yang kita jalani ini mengandung pesan pokok yang mungkin kadang kita lupakan, yakni menahan. Hal ini sesuai dengan makna as-saum atau as-siyam yang secara bahasa berarti al-imsak, menahan. Seperti kita tahu, secara fisik orang yang berpuasa diwajibkan menahan makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lebih jauh lagi, makna menahan di sini berarti pula menahan seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat dan menahan hati dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengisyaratkan dalam sabdanya bahwa banyak orang yang berpuasa hanya berhenti pada level menahan secara fisik belaka, sehingga mereka tidak memiliki nilai apapun kecuali sebatas lapar dan haus. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang mulia, namun sering kita temui perbuatan-perbuatan tercela yang masih berseliweran di sekitar kita. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kemuliaan Ramadan adalah satu hal, sedangkan perilaku manusia juga adalah hal yang lain. Sebab itu tidak heran di bulan yang disucikan ini berita tentang kekerasan masih kita dengar di media. Penganiayaan, perampasan hak, tindakan zalim lain yang merugikan orang yang lain otomatis tidak berhenti dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Islam menjunjung tinggi kemanusiaan, menentang keras berbagai bentuk kezaliman, termasuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Manusia adalah makhluk mulia di mata Islam. Karena itu Islam menganjurkan perlakuan terhormat kepada manusia, tidak hanya hidup tetapi bahkan ketika sudah menjadi jenazah sekalipun. Segala macam perbuatan yang merendahkan kemuliaan ini otomatis berarti melawan ajaran Islam itu sendiri. Kekerasan fisik biasanya muncul dengan jalan memukul, mencekik, melempar, dan tindakan menyakiti lainnya. Pada tingkat yang lebih parah, kekerasan jenis ini bisa disertai dengan penggunaan alat atau senjata. Mayoritas dari kita barangkali tidak atau jarang melakukannya. Tetapi hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sekilas tampak remeh, seperti gemar mencubit anak, suka melempar barang ketika marah, hobi memberi ancaman. Kegemaran macam ini lambat laun bisa menjadi aksi kekerasan fisik yang lebih parah, karena benih keburukan yang dipelihara
dan dipupuk akan tumbuh dan memberi dampak mudarat yang semakin meluas. Seolah tanpa henti, kasus-kasus kekerasan fisik mampir di telinga dan mata kita hampir setiap hari di berbagai media, televisi, koran, media sosial lainnya. Pemukulan kepada orang lain, penganiayaan orang tua kepada anak, perampokan, pembegalan, pemerkosaan, pelecehan dan sejenisnya adalah berita kekerasan yang kerap melintas di hadapan kita. Padahal Al-Quran mengingatkan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selain kekerasan fisik, bentuk lainnya adalah kekerasan verbal atau kekerasan dengan kata-kata. Jenis kedua ini memang tidak populer, tapi justru yang paling sering terjadi dalam praktek sehari-hari. Kekerasan verbal umumnya dilakukan dengan cara menghina, menuduh tanpa bukti, memfitnah, memberi julukan negatif, menyinggung atas dasar sara dan lain-lain. Kekerasan melalui perkataan, tulisan, atau gambar seperti ini kadang dianggap lumrah karena tidak diketahui secara langsung kerugian fisiknya. Yang diserang adalah perasaan atau psikologinya. Sebagaimana kekerasan fisik, kekerasan verbal masuk kategori kezaliman terhadap orang lain. Konsekuensi dari menzalimi pihak lain adalah dosa si pelaku tidak diampuni selama korban tidak minta maaf atau tidak memberi maaf. Setiap dosa sosial adalah kasus hak adami yang akan dianggap selesai ketika kedua belah pihak terjadi saling ridha dan menghalalkan. Bila di dunia ini kasus tersebut belum selesai, maka akan menjadi utang yang bakal ditagih dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah untuk menempa diri agar sanggup menahan berbagai godaan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesia-siaan. Menahan makan dan minum adalah perkara yang ringan, terlebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya melaksanakan ibadah puasa dan menghormati orang yang berpuasa. Yang sangat berat adalah menahan ego sendiri, mengontrol emosi, mengelola jiwa, dan mencegah diri dari melampiaskan perbuatan tidak baik, termasuk kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Rasulullah SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Memang tidak mudah untuk mengelola hati dan seluruh anggota tubuh ini, mulai dari mulut, mata, telinga, kemaluan, otak, tangan, hingga kaki. Namun justru disitulah letak ujian puasa. Manusia digembleng untuk tidak hanya melawan perihnya perut dan keringnya tenggorokan, tapi juga melawan diri sendiri yang dikuasai nafsu angkara. Sudahkah hati dan seluruh anggota tubuh kita ini sabar dan kuat menapaki jalan puasa yang hakiki? Sudah bersihkah akun media sosial kita dari perbuatan menyakiti atau merugikan orang lain? Sejauh mana kita sabar menahan diri untuk berkomentar atas apa yang tidak kita kuasai? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi bahan evaluasi diri kita masing-masing dan jamaah sekalian tentang kualitas puasa kita hingga detik ini. Masih ada kesempatan untuk melakukan pembenahan, meningkatkan mutu ibadah, dan memperkuat persaudaraan antar sesama. Semoga kita semua dikaruniai kekuatan untuk menyelesaikan ujian Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukrillah ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radha anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anal bala wal waba waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldal muslimina ammah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.